Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan rumus fungsi sum, sum if, dan sum ifs. Teman-teman, jadi di akhir tahun biasanya teman-teman akan membuat rekap laporan keuangan tahunan. Nah, untuk laporan keuangan tentunya teman-teman akan berbeda-beda ya cara menggunakannya. Nah, teman-teman, saya memiliki contoh seperti ini. Kita akan membuat rekapnya di sini. Nah, biasanya rekap itu teman-teman akan menggunakan banyak sekali rumus ya. Dan yang paling sering digunakan yaitu fungsi sum, kemudian ada juga yang sum if, dan ada juga yang menggunakan sum ifs. Nah, saya memiliki contoh seperti ini, teman-teman. Ini adalah datanya seperti ini. Kemudian ini adalah rekap model 1, kemudian rekap model 2-nya. Nah, teman-teman, biasanya atasan kita kan membutuhkan total pendapatan lah. Maksudnya bisa di sini kan ada tabel pendapatan per cabang ya. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada cabangnya. Misalkan untuk cabang Majalengka total pendapatannya berapa, kemudian cabang Cirebon total pendapatannya berapa. Nah, untuk laporan rekap kedua, teman-teman bisa dipecahkan lagi menjadi per jenis kelamin juga. Jadi ada per jenis kelamin, ada per kota. Nah, di sini teman-teman harus bisa menjumlahkannya sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di sini. Baik, teman-teman. Kita langsung saja, teman-teman, cara membuat atau menggunakan rumus fungsi sum, kemudian sum if, dan sum ifs. Nah, yang pertama, teman-teman, ini kita pendapatan, total pendapatan semua kita gunakan dengan fungsi sum ya. Jadi seperti ini. Ini harus diawali dengan sama dengan sum, kemudian kita blok ke sini, kemudian enter. Nah, ini jumlahnya adalah 52 juta. Oke? Nah, teman-teman, ada cara yang tercepat teman-teman menggunakan yaitu formula auto sum. Jadi teman-teman tinggal blok saja ke sini, kemudian dari menu home, kemudian pilih auto sum. Nah, hasilnya otomatis. Oke? Ini adalah fungsi sum. Baik. Kita mulai juga kita punya rekap model 1. Nah, kita akan menghitung total pendapatan yang hanya Majalengka saja. Oke, yang cabang Majalengka. Di sini kan tertera ada cabang Majalengka, ada cabang Cirebon, ini ya ada 2 cabang ya. Kalau teman-teman ada beberapa cabang ya tidak masalah, ini teman-teman tambahkan saja di sini ya. Oke. Kita coba mulai dengan menggunakan atau mencari total pendapatan untuk cabang Majalengka ya. Oke. Rumusnya yaitu kita menggunakan fungsi sum if. Nah, kenapa? Karena kita memiliki satu kriteria yaitu cabang ya, cabang Majalengka. Maka kita gunakan fungsi sum if. Nah, jadi sum if itu digunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Nah, kriterianya hanya satu nih, hanya cabang saja ya. Oke. Jadi formulanya adalah sama dengan di sini teman-teman gunakan sum if. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada sum if, ada sum ifs, ada 3 ya. Oke, jadi kita gunakan yang sum if. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita pilih ranknya. Oke, rank di sini rank kriteria ya, kriterianya. Kita ambil di sini berarti kan. Oke, rank kriteria. Kemudian di sini kita koma lagi. Lalu kriteria. Kriteria itu kita akan menjumlahkan hanya cabang Majalengka. Jadi teman-teman pilih saja ke sini ya. Atau teman-teman bisa menuliskan begini. Majalengka. Nah, seperti ini. Itu sama saja teman-teman. Nah, karena kalau misalkan tertulis begini, teman-teman biasanya kan ada kesalahan. Nah, ini tidak akan bisa dijumlahkan ya karena tidak sesuai dengan ini. Oke. Jadi teman-teman kita gunakan yang ini saja ya, teman-teman. Yang ini ya itu jadi kriterianya sama dengan di sel H4 ya. Oke. Lalu teman-teman di sini koma sum rank. Nah, kita akan menjumlahkan yang mana nih ya. Oke, jadi kita jumlahkan yang ini. Seperti itu ya. Nah, jadi kita akan menjumlahkan data yang ada di sini ya sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Lalu data yang dijumlahkannya adalah ini. Oke. Lalu teman-teman tekan enter. Nah, hasilnya adalah
29.700.000. Oke. Nah, teman-teman bisa kan seperti ini ya, kasih accounting format number, style ya, seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk Cirebon ya, teman-teman? Nah, untuk Cirebon juga sama. Jadi sum if, oke, seperti ini. Kemudian ambil rank kriterianya seperti ini di blok. Selanjutnya kriterianya seperti apa? Kriterianya ambil yang ini. Ya, seperti biasa tadi teman-teman bisa juga menuliskan seperti ini, Cirebon. Oke. Seperti itu. Lalu teman-teman, sum ranknya kita jumlahkan sini. Kita ambil data yang ini. Oke, lalu selesai. Hasilnya adalah 22.300.000. Pilih style ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman ada dua cara. Ada yang menggunakan teks di sini seperti ini kriterianya. Ada juga teman-teman bisa menggunakan alamat sel seperti ini. Ya, itu terserah teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita tes apakah jumlah antara Majalengka ditambah dengan Cirebon itu hasilnya sama dengan yang ini, total semua 52 juta. Nah, jadi teman-teman silakan blok ke sini kemudian auto sum. Nah, sama kan? Ya. Kita kasih dulu bordernya seperti ini. Oke. Sama ya, jadi 52 juta, ini 52 juta. Berarti ini sudah sesuai. Oke? Nah, kira-kira seperti ini untuk menggunakan rumus sum if. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan penjumlahan dengan multiple kriteria, teman-teman. Jadi banyak kriteria. Nah, sini contohnya ya. Nah, ini kita menjumlahkan cabang Majalengka dengan jenis kelamin ya. Per jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Oke. Nah, ada juga Cirebon, kemudian jenis kelamin untuk jumlah untuk total pendapatan laki-lakinya berapa, kemudian total pendapatan perempuannya juga berapa di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman kita gunakan sum ifs ya. Ingat sum ifs ada s-nya. Sum ifs yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini sum ifs ini digunakan untuk menjumlahkan dengan banyak kriteria. Ya, kalau sum if hanya satu kriteria ya. Itu bedanya ya. Kalau sum digunakan untuk menjumlahkan tanpa kriteria. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sum ifs, kemudian sum ranknya kita ambil di sini adalah sini ya, ini ya, kita akan menjumlahkan ini dulu. Oke, sum ranknya akan dijumlahkan ini. Oke, seperti ini sampai F18. Berikutnya kita koma di sini kriteria ke-1. Oke, kriteria ke-1 yaitu teman-teman kita ambil yang mana? D18 ya, ini ya. Ini ya. Yang seperti ini. Kita ambil yang jenis kelamin dulu ya, teman-teman. Di jenis kelamin dulu sini kita blok. Jreng. Nah, Excel itu akan menjumlahkan kriteria yang pertama yaitu kita akan menjumlahkan ini sesuai dengan jenis kelamin. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu di sini teman-teman kriterianya apa? Kriterianya yaitu kriterianya yang sesuai dengan ini ya. Jenis kelamin laki-laki. Oke. Jadi L4. Lalu teman-teman untuk yang kriteria kedua, teman-teman kita buat yang ini ya. Kita ambil cabangnya. Kalau tadi kita ambil jenis kelamin, teman-teman blok ke sini ya. Kalau tadi ambil jenis kelamin yang ini sesuai dengan ini. Nah, sekarang kita ambil cabang, kemudian di sini kita koma lagi, kriterianya adalah yang di sel ini. Oke. Lalu teman-teman enter. Nah, hasilnya adalah 17 juta, benar ya, 17.500.000 ya. Oke, kita gunakan fungsi ini ya. Nah, kita tambahkan lagi ukurannya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita gunakan yang ini semua. Nah, jadi hasilnya adalah 17.500.000 untuk cabang Majalengka dengan jenis kelamin laki-laki ya. Nah, lalu bagaimana untuk Cirebon, teman-teman? Nah, untuk Cirebon juga sama. Teman-teman tinggal kopikan saja, teman-teman di sini. Copy ya. Kemudian kita paste di sini. Paste. Oke. Nah, ini kita ganti yang K5-nya. K5-nya kan kriteria yang ketiga ya. Kita ambil sini. Tarik aja ya untuk Cirebon ya. Kalau tadi kan untuk Majalengka. Teman-teman silakan enter. Adalah 4.300.000. Nah, silakan teman-teman uji untuk Cirebon itu jenis kelamin laki-laki berapa di sini ya?
Nah, kita cek di sini Cirebon yang laki-laki ini ya, 4.300.000. Ini ada juga Cirebon tetapi perempuan. Oke, kemudian ini Cirebon perempuan ya, yang lainnya perempuan semua. Jadi kita jumlahkan yang laki-laki saja hanya ada satu ya, yaitu 4.300.000. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk perempuan? Sama ya teman-teman. Teman-teman caranya untuk lebih cepat kita kopikan saja seperti ini. Copy, kemudian di sini kita paste. Nah, untuk kriterianya kita tarik ke sini. Track gitu ya. Kemudian enter. 12.200.000. Oke. Kemudian yang untuk Cirebon perempuan juga teman-teman kita kopikan. Copy. Kemudian tutup dulu, kemudian sini paste. Oke. Kemudian kita ambil, kita tarik sini ke perempuan ya, ke M berapa ini? M4 ya. Kita enter. Hasilnya 18 juta. Oke. Nah, kita uji apakah Majalengka laki-laki ini dijumlahkan dengan laki-laki yang Cirebon itu hasilnya berapa, kemudian perempuan juga jumlahkan. Nanti jumlah totalnya harus sama seperti ini. 52 juta, ini 52 juta, ini juga harus 52 juta ya di sini. Oke. Nah, kita coba di sini. Sum, ini juga ini sum. Oke. Yang ini kita jumlahkan juga sum. Oke, seperti ini. Lalu ini jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 52 juta. Sama ya. Yang ini 52 juta. Yang ini 52 juta, yang ini 52 juta. Oke? Nah, sederhana ya, teman-teman. Kira-kira teman-teman sangat rumit atau apa namanya ya, mudah ya. Karena rumus sum, kemudian sum if dan sum ifs ini biasanya sering sekali ya, teman-teman. Biasanya digunakan untuk laporan keuangan dengan kriteria tertentu, pendapatan ya. Kemudian ada juga rekap data ya, misalkan di sekolah ada rekap data siswa per jenis kelamin, kemudian per wilayah, juga per kelas ya, seperti itu ya. Ini kita gunakan rumus sum ifs ya. Oke, mungkin hanya ini video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari tutorial video tentang penggunaan fungsi sum, sum if, dan sum ifs. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.